Iya, Selamat sore, iya selamat sore. Gimana Bang? Om Feli. Salam kenal Om Feli. Salam kenal, salam kenal. Iya, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan tadi terputus, Halo Om maaf. Feli dari mana Bang? Saya, Ah, saya Jakarta, Bang. kalau Om Apologi, Saya di Jakarta juga Bang. oh Jakarta juga. Ini rame sekali tentang perbedaan, tapi itulah seninya Indonesia itu Kak. Begitu. Nah, jadi kakak terus terang saya seorang Katolik begitu. Wah, Jadi Katolik ya. Saya orang Katolik. Jadi saya juga sempat istilah keren tuh scroll. Saya rame sekali. Katoliknya Roma, Bang. Berbicara. Yo, Bang Rufinus Katoliknya Roma. saya Roma. Oke, lanjut. Nah, jadi begini, saya lihat semua tuh rame ngomong tentang ujung-ujungnya tentang ya kalau buat saya sih Tuhan Yesus itu Tuhan loh. Begitu. Itu buat orang Katolik yang seperti saya, yang sudah sejak kecil sudah diajarkan tentang atas nama Bapa itu. Jadi rame sekali. Jadi apakah memang dia ini jadinya kan dia favorit jadinya kah? Begitu. Jadi dari abang yang Muslim mengatakan Isa Al-Masih, dari kami kan harus Tuhan Yesus. Mungkin yang lain juga ada berpikir lain. Jadinya dia itu kan berita yang paling favorit begitu. Sekarang saya kan hayal begini loh. Apakah misalnya kan saya orang Katolik, saya kan harus bercerita tentang ya ngomonglah tentang hidup yang baik menurut agama yang saya dengar, ajaran saya dengar toh. Begitu. Nah, demikian pun dari kakak-kakak yang Muslim menceritakan, kan saya dengar juga ada yang istilahnya belajar sembahyang itu apa mengaji itu sebagus sekali itu Adi di TikTok ini. Tetapi saya setelah berlawan saya ada yang seru-seru lagi tentang berbicara benar sana benar sini. Buat saya tuh kan kok rame jadi viral begitu. Tapi memang dia itu harus viral begitu kan. Terhadap pro dan kontranya, dan memang dia harus berita yang sangat menarik di akhir zaman ini, dan itu sudah nilai jual tertinggi mungkin. Kalau berita tentang Tuhan Yesus itu terlepas dari kontrol Tuhan menjadi manusia atau menjadi Tuhannya Allah, ya seperti itu sudah dia. Saya hanya berpikir bahwa begini kakak-kakak semua, bahwa kita ini kan semua kita ini manusia yang punya harapan satu tujuan begitu toh. Jadi dalam pemahaman saya itu kayaknya apa sih pentingnya suatu perbedaan begitu. Bolehlah seberang sana mengatakan A, tetapi saya masih mengatakan B, kan tidak salah begitu. Kan tidak mungkin kalau kakak mengatakan A, saya bilang iya, itu tidak bisa karena saya ini B. Masya Dan Allah, sebaliknya. Masya Allah, Masya Allah. Iya, dapat Dan dipahami Pak. Ini sebaliknya, kita sapa dulu kan- Pak Angon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Angon. Yo, Pak Angon, salam kenal. Saya dari NTT, Bang Angon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. boleh saya terus kok, Om? Sebentar. Pak Angon ini Muslim. Muslim kah? Muslim. Bangun nih, Alhamdulillah. saya Bang Jibril, senior saya. Masya Allah, Bangun ini. Masya Allah. Saya temannya Pak Pelis siap. saya. Siap. Karena kenapa Sedikit saya beliau, juga saya. agak sedikit senang untuk ngobrol begini, Kakak. Soalnya begini, saya ini kan orang Katolik, tetapi saya punya keluarga Muslim banyak, Kakak. Enggak, tapi menarik Bapak tadi mengangkat soal manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Iya. Sekarang saya mau tanya Pak, menurut pendapat Bapak, ini pendapat pribadi Bapak aja, kita nggak usah ke Alkitab ke ini ke itu, Oke, karena oke. kalau saya buka Alkitab nanti malah berantakan semuanya. Yang saya mau luruskan, yang saya mau tanya Bang, sebenarnya Tuhan itu mestinya bergantung atau enggak Bang? Begini, dia kan tergantung yang dia mau itu, Kak. Bukan. Yang saya tanyakan, satu pihak yang dinamakan Tuhan ini, mestinya dia nggak bergantung kan? Dia mestinya nggak bersandar sama sesuatu hal apapun kan? Setuju nggak kita di situ?
Boleh saja abang berpikir begitu, itu boleh. Bukan, bukan, ada bukan, salahnya. bukan, Pak, bukan, Bang. Ini bukan pola pikir saya. Ini untuk secara general, secara logika, kita kan dikasih akal sama Tuhan pencipta langit dan dunia ini Boleh. untuk berpikir bahwa memang Tuhan itu mestinya nggak punya sandaran dan nggak bergantung. Betul nggak, Bang? Boleh. Setuju Abang dengan itu ya? Tetapi satu hal, saya Apa tidak tuh? bisa mengatakan setuju dan tidak. Karena Itu kan Tuhan Abang salah- bergantung. dengar Apa dulu, gimana nih? Bang. Itu salah satu cara pola pikir yang baik untuk kita bisa berpikir lebih baik kan? Betul. Itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan setuju atau tidaknya. Boleh-boleh saja punya Karena gambaran seperti itu tentang Abang dia. tidak Itu setuju kan karena? terserah. Begitukah? Abang tidak setuju karena? Bukan soal tidak setujunya. Boleh-boleh saja berpikir seperti itu. Ini saya baru narasi meluruskan sepakat bahwa Tuhan nggak bergantung. Abang udah muter. Coba sekarang saya tanya lagi, Bang. Coba. Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi itu mestinya tidak memiliki gantungan atau sandaran. Betul nggak? Bang, Ya. saya bilang lagi ya. Ya. Boleh-boleh saja. Kalau saya bilang iya kan gampang toh. Kan tidak ada salahnya. Jadi kalau saya bilang jadi iya. Abang nggak setuju ya Tuhan itu Tidak, mestinya. dengar dulu. Kalau Oke. saya bilang iya kan gampang toh. Mm-mm. Nah, coba kita bandingkan. Kalau saya bilang tidak kan gampang toh. Ya, ini Iya dan bukan tidak soal itu gampang, ini bukan soal gampang iya atau tidaknya, Bang. Nah, Abang coba dinalarkan dulu pertanyaan saya. Bang Oke, Jibril, aku siapin lahan abang bentar ya. Aku siapin lahan abang. Aku lurusin dulu nih. Ini Bang Silakan, Rufinus. silakan. ya Gini, Bang bercanda Rufinus. toh, supaya banyak penonton nah. Ya gini Bang Rufino, sebentar. Ya, Aku oke. mau membuka lahan buat Bang Jibril nih ya. Maksudnya Boleh, Bang boleh. Jibril, mari kita simpan dulu kitab suci. Iya, Kita iya, iya. pakai nalar kita dulu. Ah, Nalar dulu dipakai. Iya. Apakah Tuhan yang maha kuasa itu membutuhkan Tuhan lain? Lanjut Bang. Ya, simpelnya begitu. apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu membutuhkan Tuhan lain? Ya. Apa perlu gantungan? Apa dia perlu bergantung dengan ciptaannya? Boleh saya jawab dengan saya punya nalar sendiri kok? Boleh, tapi kita kan itu. di sini kan nggak cuma kita berdua yang punya waktu, Bang. Tapi penonton dan orang-orang di sini kan juga punya waktu. Jadi kalau bisa sesingkat-singkat ya, Bang. Silakan. Begini Kak, bagaimana cara kita berpikir bahwa dia itu tergantung? Itu masalahnya. Nah ini bagaimana cara kita berpikir bahwa dia itu tergantung atau menggantung atau bagaimanapun bentuknya? Ini loh yang kita pikirin loh. Enggak, ini nggak usah kita pikirin, Bang. Ini tadi Bang Feli sudah meluruskan. Menurut Abang, Tuhan Maha Pencipta yang menciptakan langit dan bumi dan manusia dan seisi dunia ini, apakah beliau itu punya gantungan atau ada tempat dia bergantung sama makhluk lain? Makhluk lain. Nah, saya jawab menurut Muter kemampuan lagi. saya, Bang, ya. Boleh, ini menarik ini. Oke, siap. Nah, bagaimana kalau dia bilang saya menciptakan, saya juga menjadi manusia? Apa salahnya? Oh, salah dong, Bang. Loh, kenapa salah? Wong dia yang bilang kok. Bukan, maksudnya kalau pencipta bisa jadi ciptaannya atau bisa jadi apa saja, itu berarti dia nggak maha suci, Bang. Dia nggak maha besar. Dia Kan bukan saya maha bilang begini, pencipta. Bang. Oke. Karena Karena saya bilang definisi begini, Bang. maha pencipta itu dia bisa menciptakan apapun. Dengan dia menjadi ciptaannya, itu dia terbatas dengan waktu, dimensi, tidak bisa menciptakan, berarti dia bukan maha pencipta. Tapi ini udah melebar ke sana-sana. Saya simpelin lagi nih, kerucutin lagi, Bang. Boleh, Menurut Abang, Maha Pencipta langit dan bumi dan seisinya, apakah beliau itu bergantung sama makhluk lain? Menurut saya begini, Bang. Ini pemahaman pribadi saya sejauh kemampuan saya, terus terang. Saya ini lulusan SD loh. Nah, jadi saya tidak sekolah tinggi-tinggi soal hal itu, tetapi pemahaman saya itu begini. Dia itu
mau dia buat pencipta boleh, mau dia juga melahirkan boleh, mau dia buat apa saja boleh. Kan tergantung dia nah. Dia mau buat apa? Itulah dia. Dan dia tuh tidak bisa kita pikir dibatasi atau membatasi. Begitukah? Nah, Ini di situ sorry ya, Bang. pemahaman saya Di ya. situ Bang, justru abang yang membatasi dia. Kalau dia sampai bisa menjadi manusia, berarti dia terbatas dimensi dan waktu, dan dia tidak bisa menciptakan. Dia mesti buang air, dia mesti makan. Justru abang yang membatasi dia. Iya, oke lah. Bukan saya yang membatasi dia. Dengar dulu, boleh. Kan begini toh, dia kan maunya apa? Begitu dulu ya. Loh, kok jadi mau Tuhannya mau apa? Enggak. Dengar Ini dulu. Abang kan melebar belum lagi. selesai sampai ngomong. Oke. Dia mau seperti apa? Atau maunya apa? Menciptakan, buat manusia, buat hewan, buat tumbuh-tumbuhan? Ayo. Kan maunya dia nah, begitu. Oh, jadi semau-mau Nah, dia misalnya lah gitu ya, tidak lantak buat dia lah manusia, gitu ya. Dia jadikan manusia, dia kan harus dibatasi. Itu kan maunya dia toh. Iya, jadi lantak dia lah ya. Loh, bukan juga seperti itu, tapi kan dia kan maha kuasa. Nah, mau buat Bukan apa seperti- saja. bukan Kalau kita seperti mau itu, membatasi tapi- dia punya pikiran itu bagaimana caranya? Justru abang membatasi batas pikiran dia. Otaknya cuma segitu, kepala tempurungnya cuma segitu, nyawanya cuma segitu, mesti buang air, mesti makan, bisa ngerasakan lapar, nggak bisa menembus waktu, nggak bisa menembus dimensi. Justru abang membatasi dia. Oh, tidak bisa. Oh, tidak Tidak bisa. bisa Enggak. begitu, Pak. Ini kita udah keluar lagi nih. Abang nih kalau ditanya nih hobinya ini Persoalannya kalau begitu kita membatasinya. Dia itu mau suka-sukanya, mau dia La jadi haula laut wala quwata boleh, illa billah. mau dia jadi gunung berapi boleh. dia bisa Nah, jadi itu yang setan saya juga, dia maksudkan, bisa jadi begitu. iblis juga. Itu maksud abang. Terserah kan kita tidak tahu seperti apa iblis itu. Oh, jadi maksud abang iblis Tuhan juga? Apa Tuhan iblis juga? Apa gimana nih? Maksudnya begini, apa saja Nalo. yang terjadi, ya terjadilah. Katanya suka-suka bang. Begitu kita arahin ke sana, abang langsung begitu. Enggak bang. Loh. Sebelum meluas kemana-mana, coba. pertanyaan saya simpel bang. Abang tinggal bilang iya atau tidak. Tuhan pencipta langit dan bumi dan isinya, apakah beliau itu bergantung terhadap makhluk lain? Kan tadi dibilang ya atau tidak. Betul. Saya jawab begini dulu bang ya. Kalau Masya saya jawab Allah. ya, kira-kira apa yang abang harus katakan? Masya Allah, ini abang pahalanya banyak di sini bang, bikin orang nyebut di sini banyak pahala abang. Host, boleh saya ikut emosi host? Jangan tarik nafas ngomong. Silakan, Boleh saya ikut emosi host? silakan, Pak Angon, silakan. Iya toh. Jika saya bilang iya, kira-kira menurut abang itu bagaimana cara abang menindaklanjuti hal itu? Oh, seru bang. Bang Feli, selamat. Bang Feli, Nah. Assalamualaikum. Bang Ria. Kalau sampai abang bilang iya, mestinya Tuhan pencipta langit dan bumi dan isinya ini tidak bergantung sama siapa-siapa, berarti beliau tunggal satu pihak, betul bang? Ya, oke. Nah, yang abang Tuhan kan siapa bang? Itu kalau saya bilang iya tadi. Yang abang Tuhan kan siapa? Dengar dulu, kan saya bilang, Iya, kalau saya bilang mendengar, iya, ya, abang saya bilangnya mendengar. apa? Iya, saya mendengar. Sekarang saya tanya lagi. Tunggu dulu. Yang abang Tuhan Jangan kan dulu siapa? lanjut. Oke. Oke. Yang abang Tuhan kan Persoalannya siapa, kalau saya bang? bilang tidak itu loh, apa yang abang pikirkan? Oh, berarti Tuhan abang bergantung sama makhluk lain? Oh, jangan dulu, kan dua jawabannya tadi. Iya, kan itu tadi saya udah Kan jawab. saya Kalau abang bilang kalau saya iya, bilang iya, kalau abang bilang apa yang iya, abang bicara. Kalau saya Betul. bilang tidak, apa yang abang jelaskan? Saya kan mesti tahu itu dulu, nah. iya. Abang tadi jawab kalau abang bilang iya, saya bilang, oh, berarti betul. Berarti Nah. yang abang tuhankan itu bergantung apa enggak? Kita nih langsung diskusinya maju. Tapi kalau abang bilang enggak, Jawab aja enggak bang, biar diskusinya maju dan maksudnya Tuhan begini. Anda ini Kalau soal ya dan tidak itu terlalu enak itu nah. Begitu. Sekarang saya harus minta pikiran dari abang lagi. Kalau saya bilang tidak itu kah? Begitu. Tuhan nggak bersandar maksudnya, nggak bergantung.
Iya kan tadi pertanyaannya iya atau tidak. Makanya saya bilang kalau Coba, saya ini bilang abang, iya, ini pendapat abang, abang ini bagaimana selanjutnya? Kalau saya saya ragu bilang abang, tidak, Mas. pendapat abang bagaimana selanjutnya? Saya ragu abang sadar nih. Sebenarnya pertanyaan saya apaan sih bang? Coba diulang deh bang. Apa itu bang? Pertanyaan saya apa sih? Coba tolong diulang. Tadi pertanyaan abang itu iya atau tidak kalau pencipta itu membutuhkan Tuhan lain. Ya toh? Betul, betul. Nah jawaban saya kalau saya bilang ya, abang kan sudah jelas tadi. Nah sekarang saya butuh jika saya bilang tidak itu loh. Kira-kira menurut penjelasan dari abang itu seperti apa? Begitu sederhana bang. Berarti kalau abang bilang enggak, berarti Tuhan abang mesti bergantung. Jangan dulu bilang Tuhan abang. Iya dong. Begitu. Jangan dulu bilang Tuhan abang. Iya dong. Nah, jadi Karena kalau iya Tuhan atau saya tidak dulu yang kita satu, ngomong itu. enggak, karena Bang. kalau Tuhan saya tidak bergantung bang, tidak bergantung sama ciptaannya. Jadi dia nggak bergantung sama siapa-siapa bang. Dia nggak peduli ada Rohul Kudus, ada Firman, dia nggak peduli. Dia sendiri. Dia bisa berdiri sendiri. Itu definisi Tuhan. Oh, itu maksudnya tadi. Ya iya, itu maksud saya. Nah, sekarang ini kan menurut saya, pemahaman saya, maksudnya dari saya punya. Ya. Nah, padahal cuma butuh gitu. Kalau kan menurut pemikiran dari perasaannya abang, cara berpikir tentang Tuhan itu begitu. Ya memang harusnya begitu bang. Ya oke lah, mau abang bilang harus, boleh, tidak masalah. Kalau Tuhan bergantung Dengar dulu, bukan Bang. Tuhan namanya bang. Dengar dulu bang. Heeh, gimana tuh? Kalau abang berpikir begitu, saya setuju. Itu menurut abang tuh. Ya menurut abang Nah, gimana? kalau saya tidak sependapat dengan abang, apa abang harus bilang saya itu salah? Enggak. Jadi menurut abang gimana bang? Ya menurut saya Tuhan Allah itu seperti yang kami percaya ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan gini tadi Bang Rovinus, kita sepakat mengenyampingkan dulu kitab suci, kita pakai dulu akal nalar. Jadi Yo. pendapat Bang Rovinus jangan berdialektika, kita nggak butuh dialektikanya. Saya setuju, abang nggak setuju, silakan aja abang pendapat begitu, itu dialektika bang, kita nggak butuh. Oh itu. ya, oke. Kita butuh nalar logika yang jujur. Apakah menurut pikiran saya Tuhan bergantung kepada Tuhan lain atau bergantung pada makhluk lain, misalnya netek? Berarti bayi itu bergantung pada susu ibunya. Prit. Itu netek udah ke kitab bang, nggak boleh. Nggak misalnya bang. Oh, oke, siap. Kalau mau di kitab Siap. juga tidak apa-apa. Bang. Saya ambil contoh, misalnya ada bayi netek kepada ibunya. Tidak masalah juga kalau itu artinya- ditulis. Bukan, saya ngasih contoh apa yang dimaksud Oke. bergantung oleh Bang Jibril. Yang dimaksud bergantung oleh Bang Jibril salah satunya mungkin ada Tuhan yang minta tolong kepada Tuhan lainnya, atau dia minta tolong kepada makhluk lainnya, misalnya bayi menetek pada ibunya, itu dia butuh susunya. Ini Oke, contoh kepada logikanya bergantung tadi ya, supaya abang paham yang dimaksud Bang Jibril bergantung itu apa gitu loh. Lanjut. Oke, saya jawab kok. Saya jawab kok bang. Oh, Jadi buat kepercayaan orang Katolik itu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah ini udah pakai kitab ini. Ya, ini udah kan, pakai kitab ini. kan supaya kan tadi abang bilang kan seperti itu juga tadi nah. Kalau saya maunya Tuhan saya ini tanpa Al-Quran nih. Saya maunya Tuhan saya tuh nggak bergantung sama siapapun karena Dia Maha Pencipta langit dan bumi dan seisinya. Manusia termasuk isi saya, isi tempurung saya, semua dalam badan saya dan seluruh dunia ini. Dia mestinya nggak bergantung sama siapa-siapa. Kenapa? Karena detik dia bergantung sama siapa-siapa atau pihak lain, dia bukan Tuhan saya. Dia nggak Maha Esa berarti. Dia nggak Maha Pencipta berarti. Benar. Saya juga berpikir seperti abang juga benar. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa jabatangan tentang satu hal ya. Habis Begini, itu Kak, sekarang, begini, Kak, dengar dulu, jangan dulu. oke, oke. Oi, jangan simpan di hati ya, ngobrol Oke. santai. Jay. Iya, ini santai. Gimana bang? Begini kak. Kalau kita berpikir tentang Tuhan secara kepercayaan umum, mestinya seperti yang abang pikir itu.
Ya kan? Begitu. Betul. Semua orang kok, seluruh dunia kok. Tapi yang tidak percaya Tuhan mungkin tidak berpikir begitu. Betul. Betul. Nah, Pasti sekarang sama lah. sekarang ini di sini kita berbedanya. Nah, sekarang saya kerucutin lagi. Tuhan Abang siapa, Bang? Ini kita belum ke kitab-kitab ya, Bang ya? Tuhan saya itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tapi sepengetahuan saya Tuhan Yesus bergantung sama Tuhan Bapa sama Roh Kudus, Bang. Nah, itulah pengetahuannya Abang. Itu. Iya, sepengetahuan saya. Dia memang nggak bergantung, Bang. Sekarang saya sepengetahuan saya Tuhan saya itu Tuhan Yesus. Dia bergantung nggak? Abang mesti ingat dulu, Tuhan saya itu Tuhan Yesus. Betul. Ingat saya nih, Dia saya tulis itu nih, saya tidak tulis nih. bergantung dengan siapapun. Tuhan Bang Rovinus, Tuhan Yesus nih saya catat nih. Oke. Tidak bergantung dengan siapapun. Nggak bergantung, Bang. Oh iya, enggak lah. Yakin? Yakin. Yakin, Abang? Yakin. Terus waktu dia berdoa sama siapa, Bang? Kan dia sendiri nah. Oh, dia berdoa sama diri dia sendiri. Loh, kalau dia misalnya doa apa yang Abang ngomong? Waktu dia di Bukit Getsemani. Ah, Jadi dia berdoa, habis itu dengan dirinya sendiri, habis itu dia memerintahkan dirinya sendiri untuk menurunkan malaikat untuk dirinya sendiri, habis itu dia ketakutan sendiri gitu, Bang. nah Apa gimana nih? Saya nggak paham. Saya kan bilang tadi itu Tuhannya saya. Oh, oke. Ya, gimana nih, Bang? Bang Jibril, aku boleh masuk? Apapun yang silakan. saya loh. Iya, silakan. Gimana? Bang Rovinus izin ya Bang Jibril. Aku belum sampai ke doa dulu ya. Aku mau tanya nih. Di Katoliknya Bang Rovinus, Yesus itu Tuhan satu-satunya. Loh, iya ya. Tuhan satu-satunya. Iya, Bang Tuhan Rovinus? satu-satunya, tidak Tuhan lain-lain. Oh, Bapak Iya. itu apa statusnya? Bapak itu dia sendiri. Oh, berarti bukan Tritunggal ini Abang nih, bukan Katolik lagi. Abang udah Wanes ini. Wah, Abang Dengan nggak dulu jelas kan ini bilang tadi ketuhanan. Bapak itu siapa? Abang nggak jelas, Abang Kan Abang merasa bilang tadi, kan Katolik, saya tapi harus Abang jawab ini udah satu-satunya. Wanes. Abang udah Kan Wanes ini Abang bilang Bang. tadi Bapak itu siapa? Saya bilang dia Iya. sendiri. Iya itu Wanes Kan Bang. tidak salah saya ngomong tuh. Nggak salah, tapi jangan ngaku Dengar dulu, Katolik. kan Bapak baru tanya itu nah. Oke, saya Loh, tanya Abang kan Bang. belum tanya lain, Bang. Gini Bang, Abang baru tanya Bapak, saya jawab dia sendiri. Apa salahnya? Aku jelaskan sedikit tentang Tritunggal Maha Kudus ya. Bapak itu bukan Boleh, Yesus. boleh. Bapak itu bukan Putra, Putra itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa. Jadi kalau Abang bilang Bapak itu Yesus, Abang udah keluar dari Tritunggal Maha Kudus, Bang. Paham, Bang? Ya, ya menurut Abang ya begitu penjelasannya, boleh. Bukan menurut saya, itu konsep Tritunggal Maha Kudus. Di sini nih udah tahu, apalagi Bang Jibril sangat paham dia. Abang Begini, ini Bang. Yohanes. Kacau nih, Abang nggak tahu konsep ketuhanan Abang sendiri. Oh, tidak berarti, Bang. bisa. Kan menurut pemahaman saya, Bang. Ya. Iya, Mestinya makanya Abang tuh harus ya maaf ya, sedikitnya juga memaklumi pemahaman saya loh. Iya, saya suka nih gaya Abang. Oh, tidak bisa. Saya suka tuh. lanjut Bang Jibril. Soalnya Enggak, nanti tapi- kalau begini Kak, kalau saya ikut apa yang Abang ngomong, bagaimana enaknya? Oh, tidak bisa. Nggak, jadi gini Bang. Yang tadi kita udah kerucuti. Bapak bilang, tadi saya catatan saya nih, saya baca catatan saya nih. Tuhan Bang Rovinus, Yesus. Oh ya. Ah. Tapi Abang bilang abis itu dia nggak bergantung sama siapa-siapa, Bang. Oh, iya dong. Dia nggak bergantung sama siapa-siapa. Abis itu yang tadi jawab pertanyaan follow up saya. Lalu dia berdoa dan berharap sama siapa, Bang? Terhadap dirinya sendiri. Abis itu makanya yang di Bukit Getsemani itu, di Taman Getsemani itu, dia berdoa sama diri dia sendiri, lalu diri dia sendiri mengutus malaikat, abis itu malaikat itu juga bagian dari dia ketakutan sendiri gitu Bang. Jadi ceritanya begitu Bang? Apa gimana? Oke. Kira-kira sudah sampai di situ. Kalau saya bisa jawab sedikit kok. Iya, gimana tuh Bang? Kalau ada salah lah, revisi lah, tidak masalah toh.
Waduh, sama kayak Alkitab. Makanya tadi saya nggak mau ke Alkitab. Gimana bang? Bukan, jangan bukan. Saya juga tidak paham, tidak mengerti buka itu barang itu. Tidak mampu buka itu barang karena terlalu berat. Siap. Begini bang, Lanjutkan. Dia kan menciptakan langit dengan bumi. Nah, dia itu turun ke bumi, menjadi manusia. Nah, kira-kira kalau dia sampai di bumi seperti manusia, kira-kira kan harus cara doanya begitu nah. Saya bisa merasakan otak abang sedang berpikir keras menyatakan statement barusan bang. Tidak juga. Woi, viral 397 penonton, bro. Wah, enggak lah. Kita biasanya 2.000 ke 3.000 biasa kok itu. Oleh berarti Enggak. karena masuk saya nih makanya kurang ya. Iya, mungkin atau mungkin orang udah nunggu maghrib jadi udah pada siap-siap. Enggak, tapi biar saya sambung bang. Abang bilang Tuhan abang Yesus, tapi dia bergantung sama bapaknya bang. Itu gimana bang? Kan mestinya Tuhan nggak bergantung bang, sesuai dengan statement kita pertama. Begini bang, kalau dia tidak bergantung waktu dia ada di bumi, apa sih artinya dia? Ini kenapa jadi bikin puisi bang? Bukan, pertanyaan saya simpel bang. Begitulah. Pertanyaan saya simpel Dia, bang. menurut kepercayaan Katolik, dia itu diturunkan untuk menyelamatkan nah. Abang, pertanyaan saya simpel bang. Abang bilang Tuhan abang Yesus, sementara dia bergantung sama bapaknya. Berarti dia bukan Tuhan dong bang? Karena kita sepakat kalau Tuhan itu nggak bergantung sama siapa-siapa bang. Kan dia itu di bumi, kalau rasa seperti manusia, dia kan makan juga. Dia Tuhan juga. Begitu. Kan dia mengalami penderitaan juga, dia Tuhan juga. Di satu Tapi sisi dia tuh harus berarti mengalami penderitaan. Berarti Tuhan yang di bumi ini bergantung gitu. Tidak juga bergantung karena dia sendiri itu. Loh, gimana sih? Nah itulah. Ini saya curiga abang nih sebenarnya sales Bodrex nih. Oh, tidak juga, Bang. Iya, abang jualan Bodrex sebenarnya di sini. Mas, boleh iklan dulu sebentar. Silakan Boleh. Pak Angon. Biar nggak terlalu setelah kita ini juga mau maghrib juga. Jadi teman-teman yang di bawah ada 300 orang lebih. Saya mohon dong, saya biar bisa open cam, mohon dukungannya ya dari Muslim terutama. Tolong di follow saya, Kang Pelik, mohon bantuannya Kang Pelik. Ya, jadi saya serius nggak bisa open cam ketika masih kecil, ya. Mungkin Rutinona bisa ngerti kondisi saya. Rutinona tolong sampaikan ya. Siap. Teman-teman didukung ya. Siap. Bang. Terima kasih bang. Sambung Bang Rovinus. Tuhan Boleh. abang Yesus itu yang di bumi dia bergantung bang. Ya, Bang? Tuhan abang Yesus ini di bumi Host. bergantung bang. Host, bentar, Iya. host. Host, Iya, bentar, Mbak host. Cebi. Teman-teman, Pak Angon itu minta di follow, bukan di give ya. Tolong teman-teman mengerti, di follow aja akunnya, jangan di give. Kalian itu setiap orang minta di follow akunnya, tapi kalian kasih give juga. Jadi di follow dulu aja yang penting ya. Ini hostnya tidak konsentrasi. Mungkin Enggak, itu cara enggak. Saya- mungkin cara itu Di-follow, mereka mengiyakan. Di follow. Oke, bagus. Tapi yang penting di follow dulu ya teman-teman ya. Terima kasih Siap. juga give-nya. Oke, terima kasih. Lanjut. Bang Rovinus, Yo. Tuhan abang Yesus, Yo. Jangan terlalu cepat dong. beliau bergantung. Tidak. Ya bergantung dong dengan bapaknya. Tidak. Loh abang gimana? Dia nggak bergantung sama siapa-siapa bang? Oh, dia rohnya yang turun kok. Iya, jadi dia nggak bergantung sama siapa-siapa. Begini, Bang. Heeh. Boleh saya jawab sedikit dulu? Silakan. Pemahaman saya itu kan begini, Kak. Dia di dalam aku di dalam Bapa di dalam aku itu, Kak. Waduh, udah ke Alkitab nih kita sekarang. Loh, kan bukan tidak ke Alkitab. Itu barusan ayat yang abang sebutin. Kan itu bukan ayat.
Oh, bukan ya? Yang Bapak Ayat dalam kan ada dalam aku dalam Bapak. jawabannya. Kalau aku dalam dia di dalam aku kan bukan ayat itu nah. Oh, itu ayat Pak, seingat saya. Tapi ya udah nggak apa-apa, silakan. Itu bukan ayat, Bang. Hmm. Kalau ayat itu aku berkata kepadamu kan seperti itu. Nah. Jadi dia bergantung nggak bang? Jadi begitu, Nggak Bang. bergantung. Nah, pemahaman Jadi menurut abang nggak saya, bergantung. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Itulah. Iya, jadi dia nggak bergantung menurut abang. Oh tidak, wong dia sendiri itu kok. Jadi dia berdoa nggak bergantung tuh. Ya enggak, Menurut abang doa nggak bergantung. tidak bergantung. Wong dia yang doa untuk dia, bagaimana dia kita mengajarkan doa kepada dia sendiri kok begitu? Karena kalau saya lihat KBBI bang, doa itu artinya permohonan atau harapan atau permintaan. Di Nah KBBI. jadi dia, Heeh. Woi, terjadar Jawa. Oi, saya ini lulusan SD, Bro. Enggak, ya kan tadi kan saya cuma meluruskan. Nih. Assalamualaikum Akhi Kores. Nih bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Angon. Ini Bang Rovinus. Yo, Saya Pak. Doa artinya apa bang doa bang? doa itu buat saya. Ini apa nih bang? Begini, biarlah Bang, itu kan abang ganteng. menganalisa pakar-pakar Abang- semua yang susun kata-katanya di situ. Abang ganteng, ku sayang. Ini doa artinya apa bang? Bang, dengar Iya. dulu saya punya ngomong. Mungkin Oh. ada sedikit mungkin banyak salahnya. Siapa? Mungkin banyak salahnya ya. Ya, Gimana, saya yakin gimana? Kak. Saya yakin mungkin banyak salahnya. Doa yang di situ itu pakar yang nyusun kata-katanya. Mm-mm. Jadi KBBI salah ya bang ya? Bukan salah. Oke, jadi Indah. mm-mm. Indah itu susun kata-katanya. Tapi doa menurut saya hatiku mendekatkan diri dengan Tuhan. Itulah doa yang menurut saya. Maksudnya koordinasi gitu bang ya. Yo. Jack, gua lagi di sini Jack. Cuma cek posisi doang. Jadi Itulah cara Tuhan pandang- abang yang cara Tuhan saya itu berdoa. Saya Jadi Tuhan abang yang mendekatkan lagi diri dengan Tuhan. Itulah jadi berdoa. jadi Tuhan abang yang lagi berdoa atau lagi koordinasi itu dia lagi koordinasi sama siapa bang? Kalau dia bang, dia tidak perlu koordinasi dengan siapa-siapa. Lah terus ngapain dia berdoa tadi bang? Dia kan berdoa untuk diri sendirinya nah. Berdoa untuk diri sendiri dari diri sendiri gitu bang? Oh iya, wong dia itu Allah kok begitu. Cek posisi bang, cek posisi sama malaikat. Dia berkoordinasi ya. Begini bang, ini kan soal pemahaman itu kak. Heeh. Mm-mm. Karena pemahaman itu kalau sudah berakar dalam hati, mau orang bilang seperti apa juga tidak bisa. Begitu. Mau seluruh dunia bilang itu dia bukan Tuhan, tidak bisa. Karena menurut saya pribadi dia itu Tuhan. Betul, saya setuju sekali pola pikir abang. Jadi yang abang barusan sampaikan, mau seluruh dunia ini bilang dia Tuhan, kalau dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan. Betul nggak bang? Tetapi dia itu Tuhan. Iya. Seru. Maksud saya tuh begini, kalaupun di seluruh dunia ini dia itu bukan dibilang bukan Tuhan, boleh. Nah, tapi saya kan tetap bilang dia itu Tuhan. Mau dia cara doanya seperti apa, terserah. Iya, saya setuju sama itulah statement abang pemahaman barusan. itu, Kak. Saya setuju sama statement abang barusan. Statement abang barusan bilang mau seluruh dunia ini bilang dia Tuhan, kalau dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan. Betul ya? Seumpama ada yang mau statement begitu tidak masalah. Iya, sementara kalau dia memang bukan Tuhan, mau seluruh dunia ini bilang Tuhan, dia bukan Tuhan, betul kan? Oh tidak, dia Tuhan. Mau seluruh dunia ini bilang dia bukan Tuhan, dia tetap Tuhan gitu, Bang. Oh ya, itu kan saya yang bilang nah. Waduh, itu berarti memang dasar atau definisi imani saja, Bang. Kalau mungkin benar, mungkin juga. Tetapi kan saya bilang tadi perasaan saya. Menurut saya sudah tertanam sejak kecil. Wah, udah pakai perasaan ya, Bang.
Iya, ya memang harus dong. Eh, Karena ini soal keyakinan, bro. oh iya, berarti kalau iman memang kita nggak bisa bahas, Bang. Karena yang kita bicarakan ini kan soal iman, nah. Silakan yang lain, saya izin siap-siap maghrib ya. Silakan Bang Feli, Pak Angon, sama Bang Kores. Yo, silakan Cep. kalau mau maghrib, yang lain Kopi ya. maghrib doa sudah. Pak Angon nih, Pak Angon pengen dengar suaranya, udah lama nih, kangen saya. Asik. Ini ada Kang Kores. Kang Kores main kan Sok, udah lama saya juga enggak. Share Kang Kores. Mak, si Angon nih, ada liburnya. Ayo, Angon. Baik, sedikit mungkin ya untuk saudariku yang berkenan. Saya mungkin suka ya ketika ada seseorang yang punya keyakinan itu yang kami butuhkan memang demikian. Ya, jadi kita harus ketika punya keyakinan harus kekeh, harus teguh, kuat ya. Harus benar-benar gitu. Ini saya setuju dengan itu. Tetapi tentunya ini momen yang terbaik bagi kita untuk saling ya mengisi. Kalau kami salah ya Anda yang mengisi, kalau Anda salah mungkin kami yang mengisi. Atau Iya, bisa kedua-duanya juga saling mengurangi ya. Tidak ada isi sama sekali, itu bisa juga kalau kita ngobrol yang nggak karuan gitu kan, itu tidak saling mengisi. Yo. Di sini momennya sangat bagus Kang. Tetapi yang saya harapkan ketika punya keyakinan tentunya jangan hanya keyakinan gitu ya, tetapi kita pun harus belajar untuk jujur terhadap apa yang kita tahu, walaupun saya nggak memandang sekolah. Maaf ya, ketika Nabi bilang saya cuma SD, justru saya tidak memandang itu. Ya bahkan Nabi kami pun nggak sekolah, nggak kuliah. Nabi kami itu nggak kuliah, termasuk Yesus juga nggak kuliah kan, gitu. Ya. Nggak ada cerita dia di Harvard atau ini, nggak ada gitu. Dan mereka adalah orang-orang biasa, tapi kemudian Tuhan memilihnya. Nah tapi tentunya yang saya harapkan ini kita menggunakan cara-cara yang arif dan bijaksana. Ya, ketika ditanya, ketika Anda dibakar gimana rasanya? Tentunya kan nggak perlu kemana-mana kan, saya akan kepanasan. Itu hal gampang-gampang saja gitu. Jadi nggak perlu mencari kata-kata yang berbelit yang ujungnya akan membelitkan diri sendiri. Gitu loh Kang. Jadi saya harapkan Anda ini dalam hal berbicara itu pergunakan kata-kata yang dasar karena sesuai dengan kemampuan kita kan. Saya juga SD. Ya, cuman tambah sedikit lah 2, 3, 4 tahun kemudian saya jadi SMP SMA gitu kan. Tapi kan sama aja gitu loh. Saya harapkan Anda juga ke sana ya gitu. Ketika pertanyaan dilontarkan sebelum ini dipikirkan dulu apa ini kemana pertanyaannya, terus jawaban ini tuh bener nggak, sesuai nggak gitu kan. Karena saya lihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang justru malah dibikin melintir dan itu Anda lupa dengan pertanyaan yang pertama. Itu dulu sih teman-teman. Makasih ya. Kembali lanjut. Mungkin ada Kang Kores ini, insya Allah beliau yang bisa. Begini Bang, boleh saya tambah sedikit? Ada satu pemahaman yang sangat kuat di kakak-kakak semua yang muslim itu. Karena memang keluarga saya ini banyak yang muslim juga. Begitu. Pemahaman yang sangat kuat di situ begini. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Itu hebat sekali loh. Jadi di situ orang yang tidak sepaham mau ngomong apa saja terserah, dia masih itu saya punya. Begitu. Apapun urusannya. Karena pemahaman itu saya dengar dari saya nangkap. Boleh saya lanjutkan dikit lagi ya. Saya nangkap, boleh sedikit lagi saya narasi ya. Boleh kan, ya? Silakan. Gini Kang. Ini momen yang saya katakan momen yang baik kalau kita dipergunakan sebaik mungkin. Tapi juga akan jadi momen penyesalan ya, sampai kapan akan menyesal. Karena apa? Karena dari momen ini ya, kekeliruan yang ada di pemikiran kita akan diluruskan atau akan ditarik. Ya apalagi Anda orang punya saudara orang tercinta terkasih orang Islam juga gitu kan. Kami akan menarik Anda kepada pemahaman yang Islami. Ketika ini ditolak, ini resiko ya, resiko perobrolan ini. Jangan dianggap main-main walaupun Anda dengan senyum saya suka ya. Kita juga nggak perlu terlalu tegang juga. Tetapi tetap substansi kita ambil. Ketika pemaparan disampaikan, kemudian banyak terjedot-jedot pemikiran kita gitu kan dengan ucapan kita, insya Allah di sana akan punya nilai. Apalagi nanti mungkin Uhtina Nona gitu kan, Nana Sabi atau Kang Kore atau Kang Pelik nanti akan menjelaskan ini loh Islam gitu kan. Nah ketika Anda menolak, nanti di Yaumil Jaza nanti kita bicara surga neraka gitu kan, akan ada mahkamah Tuhan.
Gitu Kang, ini yang harus kita hati-hatikan. Akan Ya. ada mahkamah dan konsep Islam. Anda tadi bagus tuh menggunakan dalil Quran ya. Amaluna amalukum lakum dinukum waliyadin itu bagus tuh. Anda berarti memegang itu. Di dalil Quran yang lain ada kata begini, bukankah telah datang kepadamu gitu. Rasul-rasulku, ya kan, yang membacakan kepadamu ayat-ayatku tentang siapa aku, kebagaimanaan aku. Gitu loh. Ini udah ada ayat ini tersebut. Maka nanti ketika ayat ini Anda memahami, ini kekhawatiran saya adalah Anda termasuk orang yang itu menyesal karena apa? Karena pada waktu itu saya abai, saya cengar-cengir gitu kan. Saya tidak menggunakan pemikiran yang maksimal. Walaupun mungkin kita akhirnya akan jujur bahwa kita terjedot-jedot dengan penamparan kita sendiri, dengan argumen kita sendiri. Maka saya harap ini momen awal ya, untuk selanjutnya Anda akan lebih serius lagi mempertanyakan apa dan bagaimana keimanan yang kita miliki. Ini bicara bagus loh, bicara masa ketuhanan Kang. Jadi saat fondasi kalau salah mengambil Tuhan ya kan, nggak mengambil sesuatu yang benar-benar akan dijadikan tempat bergantung kita, ini fondasi yang harus kita perhatikan. Kalau salah mengambil, maka kita otomatis akan mengambil ranting sebagai pegangan, maka ranting tidak akan berbuat apapun. Gitu mungkin Kang, ini kalimat saya yang sangat saya cari kalimat yang terbaik. Kang Kores lanjut, Masya Allah teman. Gimana sudah? Bang, saya dikit ya. Yo, Bang Feli. Saya openin muter, gimana ya muter? Kelihatan nggak ini? Ini kelihatan nggak? Yo, kelihatan. Atau ini deh saya kasih yang gede. Ah, ini ya. Jelas ya, ini konsepnya Katolik Bang, namanya Secutum Fidei atau perisai keimanan ya. Le, jangan pakai bahasa intelek begitu ta, Bang. Ngomong bahasa Indonesia biasa-biasa. Iya, kalau Abang tadi sabar saya jelaskan dalam bahasa Indonesia, Bang. Lama nanti, pakai langsung sa. Iya, iya, jangan dialektika, Bang. Jangan berpolemik tentang bahasanya. Abang belajar karena konsep Abang sebagai Katolik tadi kacau. Saya justru tidak memaksakan yang Abang tadi bilang, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita Yo. tidak ada maksain. Jadi kalau Abang mengaku Katolik, inilah konsep Katolik, Bang. Yo. The father is not the son. Kalau Abang bilang tadi Bapak itu adalah anak. Wah, itu udah keluar dari konsep Trinitas, Abang. Ini konsep Trinitas. The father Apa itu is not, Bang? Hah? Apa itu is not itu? Bukan. Saya ambil yang bahasa Indonesia deh ya. Iya, Kak. Bahasa Indonesia sekali. Nah, Oke, ini. Sebentar. Ini ngomong dengan orang kampung di hutan ini. Sebentar. Kang Rofi jam rendah. Ini saya. Oke. Oh, ini digeser ke sini ya. Nah, ini udah saya gedein. Udah. Ya. Bapak bukan anak. Ya. Bapak bukan anak. Bapak bukan Roh Kudus bukan anak. Yo. Tapi mereka bertiga menduduki jabatan yang sama, Allah. Jadi Allah ini kedudukan bersama, Yo. bukan nama pribadi. Kalau tadi Abang bilang siapa itu Yesus dan siapa itu Bapa, kemudian Abang bilang Bapa itu Yesus, Abang udah keluar dari konsep ini. Abang bukan Katolik Roma, tapi Oneness. Apa oneness tuh, Bang? Ya kayak yang Abang bilang tadi, semuanya itu anak karena anak yang kelihatan. Semuanya itu anak. Benar, karena Oneness Bapak ini- tidak bisa dilihat, Bang. Apa? Bapak tidak bisa dilihat, anak yang kelihatan. Iya, Bapak. Ya makanya kalau dalam konsep Trinitasnya Katolik, Bapak itu tetap ada walaupun yang kelihatan cuma anak, karena anak bilang Bapak itu ada tapi kamu tidak bisa mendengar suaranya dan tidak bisa melihat wajahnya. Tapi tetap ada. Yesus sudah bilang Bapa ini ada, tapi kamu tidak bisa melihat wajahnya dan tidak bisa mendengar suaranya. Benar. Nah, kalau Abang bilang hanya yang terlihat, hanya Yesus, Abang udah bukan Trinitas lagi. Terus apa? Oneness, Abang udah keluar dari Katolik pemahamannya.
Kan yang lihat anak nah. Lah iya makanya itu konsep. Bagaimana? Itu, Bang. Abang nih yang jadi manusia itu anak, yang dia yang kelihatan nah. Betul, saya cuma kasih tahu bahwa konsepnya keimanan Bang Rufinus ini sudah bukan Katolik lagi. Oh, tidak bisa tidak begitu, Bang. Karena kuncinya yang kelihatan itu anak. Ya itu bukan konsep Katolik, Bang, kalau kuncinya gitu. Boleh-boleh saja konsepnya seperti itu, tapi yang kelihatan anak nah, kan Bapak tidak kelihatan. Tuh. Ayo. Loh, jangan tanyakan saya cuma menjelaskan konsep yang ada di Kristen itu ya. Ada Trinitas, ada Oneness, ada Allah Roh Kudus. Kudus, Ah. ada Allah Maha Esa, Allah Esa, ada Jesus only. Itu loh. Kalau Jesus only, Bapak itu udah nggak ada, udah pensiun ketika Yesus lahir. Abang Udah hanya Yesus. kalau saya buat ilustrasi sedikit bisa kok Sonde. Coba ilustrasinya gimana? Ada sebuah ruangan. Ruangan sudah itu kita buat dinding. Nah, ruangan itu jadinya yang kelihatannya itu dinding. Terus di dalam ruangan itu ada cahaya. Terus, ya seperti itu sudah. Maksudnya gimana? Jadi jujur aja. Ruangan itu kan tidak kelihatan. Dia bikin ilustrasi tapi pusing di tengah jalan. Bukan Iya, di dia tengah jalan menyampaikan, ini. dia tuh Ini memang belum dinding. pusing ini. Ada sebuah ruangan Ya, dibatasi oleh dinding. Yang kelihatannya dinding kan? ya ruangan lah, Bang. Iya, nyembah dinding jadinya. Nyembah dinding. Kalau ruangan itu kalau ada dinding, kalau ada ruangan nah, terbentuk sama dinding nah. Bang, kalau kita ngukur ruangan, apa dindingnya yang diukur apa ruangan Saya tengah? itu belum itu ini yang saya bilang tadi, saya putus di tengah jalan yang begini ini. Boleh dong ketawa ya Kang Rufinus ya. Kita seneng ya. Yo. Gak apa-apa. Jadinya ya putus beneran itu. Biasa. Hilang itu sebenarnya udah tanda-tanda tuh tiba-tiba hilang logikanya di tengah jalan. Gitu, Bang Rofinus, paling Iya. tidak kalau Anda tetap mau di Kristen, cobalah pelajari keimanan Anda itu aslinya yang mana maunya. Yang mana Tuhan yang benar? Apakah Bapa masih ada? Sekarang saya tanya sama Bang Rufinus, ketika Yesus jalan-jalan di bumi, Bapa itu masih ada nggak? Saya belum jawab ke sana, Bang. Boleh ke Sonde. Saya jangan jawab itu dulu ya. Saya nanyanya sekarang kok. Dengar dulu. Kan tidak seru nih kalau Ya Tuhan, ya salah. begini Kak. Iya, Bang. Gimana ya? Iya, Kakak. Gimana, Kakak? Jikalau saya Feli, kalau perempuan yang main kayaknya seru ini. Uti naik dong, Uti naik. Ayo obrol deh. Biar Kang Feli emang kita nonton. oleh kalau memang merasa saya rasa kesel lah, silakan turun saja, tidak apa-apa. Enggak, jangan. Cuman abang masalahnya ini kita. Lanjut. Jangan saya jadi sasaran empuk, bro. Bentar, Mbak Feli, bentar, Kak Feli. Bang Rofinus, gini loh, Bang, takutnya tuh Yo, Anda yo. tuh mengaku Katolik, tapi nanti pahamnya paham lain gitu loh. Jadi bisa jadi Anda ini sebenarnya Protestan, cabang Oneness, ngaku Katolik, yang ditakutkan lu gitu. Jadi salah iman, Bang. Jadi kan kita nanya nih, pemahaman Abang tuh yang mana? Soalnya teman kekristenan itu kan banyak denomnya, banyak cabangnya nih ya. Ada yang Oneness, ada yang Tritunggal. Kalau Katolik sama Ortodok kan genah Tritunggal. Boleh Ada nih, saja, Bang, tidak ada yang salahnya. Oneness. Tidak ada salahnya kakak memberikan pendapat yang begitu, tidak ada salahnya. Boleh-boleh saja, ini kan hak-hak pribadi toh, dan saya terima juga hal itu. Tetapi satu hal, saya ini Katolik. Begitu. Betul. Saya ini Katolik, terlepas dari kakak menganalisa saya seperti apa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah saya punya Tuhan.
Kakak Pokoknya mau yang analisa penting Yesus seperti Tuhan apa gitu ya. saja boleh. Penting ya. Oke. Begitu. Mau saya ini Katolik emperan boleh, Katolik apa saja boleh, tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus saja yang bisa menyelamatkan saya. Karena begini Kak, dia bilang itu begini Kak. Kalau saya nanti menyangkal dia di sini, dia juga menyangkal saya. Nah ini. Mm-mm. Begitu. Kalau saya tidak menyangkal dia di sini, berarti dia juga tidak menyangkal saya. Sehingga apapun yang kakak analisa tentang saya, Katolik apapun seperti saya, boleh-boleh saja saya terima. Tetapi untuk bisa merubah saya punya pendirian, tidak bisa. Karena saya itu tidak mau dia nyangkal saya nanti. Itu. Terlepas dari dia terserah di seberang sana mau dia manusia, Tuhan tiga, apapun bentuknya boleh-boleh saja. Anggaplah Yang penting itu Yesus Tuhan gitu ya. ya anggaplah itu bahwa apa yang dia katakan dia itu suatu kekuatan buat saya itu Kak. Begitu. Begitu. Jadi saya tidak bisa berpikir lagi bahwa dia itu lain. Seperti apapun masukan dari kakak-kakak semua tidak bisa. Begitu. Tidak Karena bisa itu Pak soal- Angon. Tidak bisa Iya. Pak Angon. Gimana sih Pak Angon ini? Ternyata nggak bisa ya, perempuan yang saya mintakan untuk bicara juga nggak bisa. Begitu. Demikian Bu kakak-kakak juga kayaknya sama kok. Kalau kita mau apa juga sama. Saya pendiriannya sama. Kuatnya begitu. Kita yakin begitu. Itulah cara pemahaman saya. Begitu kakak. Terima kasih kalau misalnya saya dinilai Katolik begitu tidak sesuai. Karena konsep ini kan soal hati pribadi itu kak. Begitu. Oke, Bang, kita lanjut ke Yesus di bumi ya. Boleh? Tapi ujung-ujungnya nanti dia di surga loh. Iya, waktu dia jalan di bumi, itu Bapa masih ada nggak? Waktu dia jalan di bumi, Bapak masih ada nggak? Ya, Ini pertanyaan yang ini hanya mau menguji saya punya akal sehat apa saya punya akal sakit? itu udah tahu. Oleh banyak orang yang membutuhkan saya punya jawaban itu. Tuhan, dia udah tahu arahnya. Karena begini kakak, terus terang apa yang kakak tanya itu saya tahu di sebelah sana itu pakar-pakar semua. Bukan, nggak. Sebenarnya aku nanya, aku nih polos ya. Lihatlah wajahku yang lugu ini, Bang. Alah, Bukan, aku polos benar-benar, berpolot semua di sebelah sana itu. aku benar-benar mau tanya. Kan tadi Abang bilang, Yesus itu Bapa itu sendiri ya. Nah, makanya aku nanya, ketika Yesus jalan-jalan di muka bumi, apakah Bapa masih bertahta di surga? Oh begitu kah? Jadi saya mesti harus tarik nafas dulu ya. Berat nih. Ini berat nih. Jadi begini bang. Ya. Kalau di dalam hati saya kan berpikir begini tuh. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, bagaimana menurut kita semua cara berpikir hal itu? Coba. Aku kasih 3 kalimat ini ya. Aku kasih 3 kalimat, Abang simak. Yang Ya. namanya Feli ini mengaku 3 hal. Yang namanya Feli mengaku 3 hal. Aku tercipta dari firman. Yang kedua, siapa yang melihat aku, Feli, berarti sudah melihat Bapa. Yang ketiga, di dalamku ada Bapa, di luarku ada Bapa. Tiada sesuatu pun yang ada di luar kekuasaan Bapa. 3 ini adalah pengakuan diriku. Terima nggak, Bang? Itu abang baca dapat di mana itu bang? Loh, itu konsep aku. Oh, kalau ke konsep akunya yang bapak tidak, bapak dapat dari mana tadi? Pertama, aku tercipta dari firman Tuhan. Karena tidak ada satupun yang tercipta tanpa firman-Nya. Itu dulu. Yo. Jadi aku, Feli ini adalah tercipta dari firman Tuhan.
sampai memang situ. saya punya poin masih 8 terus ya. Tidak ada orang yang isi saya punya poin dah. Jangan nyari koin lah. Oleh. Sampai di situ paham nggak bahwa aku ini diciptakan dari firman? Ya, oke. Ya, Sampai di firman loh. Yang kedua, siapa yang melihat aku berarti sudah melihat Bapa ya. Ini aku jelasin konsepnya. Kenapa aku berani ngaku itu? Karena kita hanya bisa melihat Bapa melalui ciptaannya. Ya, siapa yang melihat ciptaan Bapa berarti dia sudah melihat perbuatan Bapa, artinya dia melihat Bapa itu sendiri. Jadi siapa yang sudah melihatku sama dengan sudah melihat Bapa. Paham nggak sampai sini konsep yang kedua? Oke. Oke. Yang ketiga, Bapa di dalam aku di luar, Bapa juga di luar aku. Oh, jangan di luar. Tidak ada kata di luar itu. Loh, Bapa itu menguasai segalanya termasuk gunung. Bapa menguasai gunung nggak? Karena pemahaman saya yang saya tahu, Bang, Loh, itu Bapa di dalam abang. aku di dalam Bapa. Nah, kalau yang di luar Bapa itu saya tidak tahu. Makanya Bukan saya di luar bilang Bapa. jangan pakai di luar Bapa. Bukan di luar Bapa, di luar aku. Makanya dengerin, simak baik-baik, saya ulang ya. Bapa di dalam aku, Bapa juga di luar aku. Yang bilang di luar itu siapa? Loh, Bapa menguasai gunung nggak? Abang dengar dulu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yang di luar saya tidak tahu, Bang. Makanya kalau Abang tanya gunung ya saya tidak tahu. Ya makanya ini saya kasih tahu bahwa Bapa itu berkuasa juga di luar diri kita. Bukan hanya di dalam diri kita. Nah, itulah yang saya tidak percaya itu. Karena dia bilang Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Terus Tidak yang lebih dari bikin, itu. Bang, yang bikin Aku dengan Bapa satu. Bang, yang bikin sapi melahirkan itu siapa? Siapa ya yang membuat sapi melahirkan? Nah, sama saja Abang tanya telur dengan ayam. Bagaimana Abang? Coba Abang Bukan, jawab. saya nggak tanya telur sama ayam. Yang saya tanya siapa yang menciptakan kambing dan sapi yang melahirkan? Boleh-boleh saja Abang ngomong begitu. Tetapi kepercayaan saya itulah. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bagaimana Abang menjelaskan? Coba? Ini yang saya maksud. Coba gunakan akal. Tidak bisa Bang. Firman itu begitu. Tidak pakai firman itu jangan pakai akal Bang. Harus ikuti saja. Bang Rovinus, saya Ya. tadi ada bilang ini firman nggak? Loh, kalau dia bilang aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, kayaknya firman. Jangan pakai akal lagi, Bang. Loh, saya nggak bicara soal firman kok. Loh, kan saya bilang. Dengerin Dia bilang makanya. itu dengerin. firmannya Bapa di dalam aku, tidak ada bilang di luar aku begitu. Gini. Karena saya punya pemahaman Bapa di dalam aku dalam Bapa. Makanya saya Hingga nggak- yang lain itu saya itu tidak mengerti. Bang Rufinus, Anda kan diskusi sama saya. Kalau diskusi sama saya, simak kata-kata saya. Saya tidak bicara berdasarkan firman di dalam kitab Anda. Paham sampai situ? Yo, Ya, makanya saya bilang Bapa atau Tuhan itu berkuasa di dalam diri saya dan juga berkuasa di luar diri saya. Paham nggak sampai sini? oke, terus. Ya itu kalimat yang saya bilang tadi yang Anda bantah lama-lama tadi. Paham nggak sekarang? Kalau Bapa itu ada di dalam diriku dan juga ada di luar diriku. Paham nggak? Saya paham, tetapi saya punya pemahaman tidak seperti itu. Loh iya, nggak apa-apa karena Anda kan bergantung kepada Alkitab bukan akal kan? Loh ya memang dia itu harus tidak boleh pakai akal. Nah itu masalahnya ketika Anda mulai memegang Alkitab, Anda meletakkan akal Anda. Loh, begini Bang, soal firman itu Bang. Ini. Lah kan barusan Anda bilang gitu, nggak bisa pakai akal, Anda sendiri yang ngomong. Ya memang benar. Buat Iya. firman itu begini, buat pemahaman saya, jangan ngomong yang Katolik lah. Katolik yang elit-elit tuh mungkin itu yang kakak semua tahu nah. Buat saya firman itu untuk dilakukan, bukan untuk dipelajari. Loh, terus gimana cara melakukannya kalau akal nggak dipakai, Bang? Oh, tidak bisa. Apa yang dia itu boleh kalau mau ekstrim, Bang. Firman itu sebenarnya boleh-boleh saja. Mungkin seperti kita ini kerbau kok. Ya, Jangan dong. Kita manusia kok dikasih akal kok. iya, boleh. Tetapi buat pemahaman saya itu begini, kalau dia bilang jangan begitu, oke, jangan begini, tidak bisa analisa lagi gitu. Buat pribadi saya.
Misalnya apa? Jangan mencuri, Ya janganlah. jangan menyembah Tuhan yang lain. Bolehlah, janganlah. Nah, Tuhan yang lain yang mana itu Tuhan yang lain? Kok ada Kan katanya tidak yang bisa lain? analisa lagi. Nah, mau analisanya seperti apa? Mau kita pakai akal apa lagi coba? Ayo. Ya, akalnya tadi salah satu ketika Yesus jalan di muka bumi, Bapa itu masih di surga nggak? Itu aja nggak kejawab dari tadi. Abang, saya punya pemahaman itu. Mau Ya. abang bilang saya ini Katolik emperan juga boleh. Tidak apa-apa. tapi waktu masuk gereja abang masuk ke dalam duduk kan, nggak di luar kan? Ya tergantung lah. Kalau ini saya fair-fairan ngomong. Kalau orang di dalam padat, nah di luar tuh. Oh iya iya. Jadi nggak kejawab tadi itu. Ketika Yesus lagi jalan di muka bumi, Bapa itu ada di surga nggak? Kalau dia ada di muka bumi, ini jebakan lagi nih kata-katanya. Lo kok jebakan? Bapak ada di surga apa enggak? Nah, kalau dia bilang, jika kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapa di surga. Itu jawabannya. Ya. Gimana? Jika kamu lihat aku, kamu juga lihat Bapa di surga. Itu jawabannya. Oh jadi Bapak masih ada di surga? Ya kan dia yang jawab, nah. Lo bukan, saya nanya. Loh, saya kan ambil yang dia jawab, nah. Ya, berarti Bapak itu masih ada di surga ya? Begini, saya tidak bisa mengatakan, saya tidak mau memberikan jawaban iya atau tidak, tapi jawabannya seperti itu tadi. Gimana nah? Kan tadi katanya siapa yang melihat Yesus jalan di bumi, berarti dia melihat Bapa di surga. Nah, Berarti Bapaknya tetap ada di surga. lah itu tergantung analisa sudah dengan kalimat yang begitu tadi. Loh, ini saya nanya Anda. Kalimatnya Bang Rovinus yang bawa. Masa Anda yang bawa kalimat, Anda sendiri nggak berani tanggung jawab? Woi, komentar jangan terlalu serem, oh. Iya. Santai, bro, santai. Jadi ada dua katanya itu. Ada di surga sama ada di dunia katanya. Ya mau seperti itu juga boleh. Oh gitu juga. Berarti ada dua. Itu kan terserah masing-masing, nah. Tetapi secara pribadi saya itu kalau dia bilang Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Terus bagaimana saya untuk memberi jawaban dari abang? Coba. Bukan, ini yang masalah Yesus jalan di muka bumi, Ya. melihat juga Bapa yang ada di surga. Itu Nah itu berarti tadi bang, nah, kemampuan saya Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bagaimana cara menganalisa untuk mengaitkan dengan apa yang Bapak ngomong itu kah? Itu yang saya tidak mampu, saya jujur ngomong. oh iya. Jadi harus Bapak terima dong. Iya. Nggak apa-apa kalau abang kasih bendera putih sih aku. Oh tidak bendera putih itu bang. itu barusan bilang nggak mampu, ya udah bendera putih. Tapi bukan berarti bendera putih. Oh belum, masih merah nih, masih. Lo bayangin kalau saya jadi bendera putih, ini saya bisa keluar loh. Oh, Ya, terima coba. kasih bang bercanda sorenya, bagus. Iya nggak apa-apa lah, santai aja. Baru Bang. ini room saya bisa ngomong lebih santai, lebih rileks. Orang selama ini tidak pernah terima saya, nah mungkin karena saya orang hutan. Enggak, karena abang ketemu saya juga ilmunya SD bang. Kita Ya, sama-sama syukur. SD. Tidak, bukan apa. Saya ngomong jujur terus terang. Saya memang SD ya bang. Saya rumah saya saya petani, nah mungkin kalau siang saya bisa on cam, ini hutan di luar nih. Iya. Begitu. Pak, kita juga di hutan semua ini. Tenang aja. Jadi tidak apa-apa kalau berbagi begitu. Sejauh yang saya bisa, ya saya bisa jawab. Jadi minta maaf kalau memang saya ada banyak bercandanya, kemampuan saya minta maaf. Nah, begitu kakak. Apapun yang kakak nilai, ya itu sudah tidak masalah buat saya. Begitu. Itu semua membangun buat saya bang. Begitu. Temanku Rofi, bagus, alhamdulillah antum masuk ke tempat kami dan insya Allah kami juga tidak mempermalukan Anda dengan maaf ya, dengan kekeliruan yang kami anggap salah. Maaf ya. Kami, Ya, saya paham itu. Ya. jadi minta maaf. Tapi di sini kalau Anda masuk ke tempat, maaf sekali lagi, kekristenan yang kebetulan mungkin berbeda denominasi, Anda akan ditempeleng kanan kiri. Serius.
Kalau nggak percaya, ini maaf ya, kalau nggak percaya silakan antum naik ke koma-koma kekristenan sendiri. Anda nyatakan, saya sebagai orang Katolik, terus jelaskan keyakinan Anda itu, maka Anda akan diketawakan oleh mereka. Maksud diketawakan dalam artian sesama Anda aja gitu kan, yang tentunya keimanan sama, kitabnya sama gitu kan, ternyata akan ditertawakan. Maka kalau hari saya mempertawakan bukan berarti untuk memalukan kan. Semoga ini bahan evaluasi Kang Ropi, silahkan gitu kan. Saya sarankan Anda masuk ke tempat sana, bagaimana perlakuan mereka yang notabene mereka seiman dengan Anda, dan Anda akan dipersalahkan. Kalau tadi dari kami di sini jelaskan dengan baik-baik kan. Kan begitu baik hati loh menjelaskan ini Pak, ini konsepnya, ini apa, ini sesuatu yang mutlak seperti ini, sistemnya seperti ini. Kalau tidak begini maka Anda bukan Katolik gitu kan. Maka Anda dibuat pakai seperti itu kalimatnya. Ya. Gitu Kang, insya Allah kami akan menghormati keimanan siapapun Anda, keyakinan apapun silakan. Kami akan berikan, dan kami tidak boleh memaksa seperti Anda bilang tadi kan. Agama saya untuk saya, agama itu Anda gitu kan. Cuman alhamdulillah kita masih mampu ada kemauan untuk saling bersilaturahmi, menjaga hubungan kan. Bangsa gitu. Sebagai orang Indonesia yang tentunya harus akur, harus benar-benar bersama gitu ya. Siap. Saya bisa tambahkan sedikit, Bang? Ya silakan dengan senang hati silakan. Abang bilang tadi kalau sesama Kristen atau sesama Katolik saya dipermalukan. Ya toh? Ya, ada kemungkinan begitu. Iya, ya. Ada kemungkinan dipermalukan, bahkan ditempelengin. Ya toh? Iya kan, Bang? Justru itulah yang saya mau itu. Jadi begitu. Coba Kang, silakan Anda coba masuk ke Agatha. Saya kasih tahu ya. Agatha Palermo, silakan masuk ke sana. Kalau nggak ke Bom, silakan Anda masuk ke sana. Jadi kami sebagai orang Islam nggak mungkin kan mempersalahkan Anda kan, itu keimanan ya. Tapi saya sebagai orang Islam yang mungkin terbiasa dengan perdebatan, akhirnya kami memahami, oh si ini gini clearnya, oh ini ini gitu. Kami alhamdulillah udah mengenal, udah pemos dengan itu gitu kan. Nah saya sebagai orang yang, maaflah saya sebagai orang tua gitu kan, maka menjelaskan, silakan Anda masuk ke sana, banyak tempat di sini, ada RK, ya kan, Roti Kehidupan, ada Alermo, ada mungkin si Malikil Amalak di sana, silakan Anda masuk ke sana, minta izin, gitu, tanyakan tentang saya punya clear ini, sebenarnya clear saya Katolik bukan sih, jelaskan narasi Anda. Maka insya Allah mereka akan menjelaskan gitu loh. Bukan dari Muslim. Saya takutnya gini loh. Anda mau seakan-akan kami membodoh-bodohin Anda kan? Oh tidak. Saya takutnya begitu. Kami takutnya begitu. Insya Allah saya tidak pernah berpikir sampai ke sana, Bang. Cakep. Makasih saudaraku. Tidak ada pikir saya sampai di situ, Bang. Ini artinya membagi suasananya semakin nyaman. Apalagi saya tinggal di hutan dengan bergabungnya begini, saya bisa merasa ada terhibur sedikit dengan suasana di kehidupan saya itu, Bang. Begitu, Bang. Ya. Bang Rovinus begini, masalahnya Anda kan mengaku Tritunggal, tapi pemahaman Anda itu oneness. Jadi kalau Anda gabung ke grup ya. Sebentar, maaf. Saya mau turun, pamit saya untuk teman-teman semua. Terima kasih ya atas follow-follow-nya. Makasih banyak Kang Dias, lanjutkan perjuangan. Temanku Kang Ropik. Ya, saya ucapkan selamat dalam perdebatan. Makasih lanjut semuanya. Rutina makasih Kang Kores, semuanya makasih ya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, barakallahu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah balik.